Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Aid. Hari ini kita akan berbicara tentang titik temu bagaimana Sufi dengan Salafi. Karena selama ini selalu konfrontasi kedua itu. Oke, kita langsung aja Bu ya. Ini kenapa Salafi begitu anti tarekat Bu ya? Ini yang kita katakan sebelumnya bahwa orang-orang tarekat sendiri tidak menampilkan perwajahan yang sebenarnya dari ihsan. Ihsan yang anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau berubudiyah seumur hidup kita tarik nafas, kita keluarkan nafas, itu kan ubudiyah semua. Kita tidak menampilkan perwajahan pewaris Nabi secara rohani. Ini persoalan kita sendiri. Sehingga ini harus ditangani dengan serius. Kita harus memperbaiki citra ini. Bukan karena ingin disebut orang benar oleh Salafi kah, anti Sufi kah, nggak penting. Yang penting kita terlihat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dimulai dari qalbu. Dan banyak yang mutasyabbih bitasawuf, tapi berpakaian Sufi. Orang-orang yang menyerupai pakaian Sufi, tapi mereka bukan Sufi. Karena sebenarnya tasawuf itu tidak ada pakaian khususnya. Tidak ada pakaian khusus Sufi. Namun orang awam itu sudah punya deskripsi bahwa Sufi itu begini. Iya, betul. Sufi itu bertasbih. Punya citra tersendiri. Ketika pakaian itu dipakai oleh sekelompok orang yang bukan Sufi, maka teman-teman Salafi mempunyai deskripsi tasawur, kita sebut dalam bahasa Arab, bahwa Sufi itu begitu. Sufi itu kalau udah keren gak sholat, atau ngomong nyeleneh gak jelas, atau syatahat, kita sebut kalimat-kalimat yang gak jelas itu. Ternyata enggak ya. Kita kalau lihat masyayikh kita dari dulu, mereka sangat menjaga syariat. Antum kalau mau sederhana, lihat saja ulama kita di Al-Azhar, ulama kita di Maroko. Sadah Ghumariyin itu muhaddis, hafal kitab-kitab hadis. Di Alexandria, Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani itu hafal Sahih Bukhari dengan sanadnya lengkap. Syekh Ali Jum'ah itu mufti kabir dalam berbagai mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Beliau mursyid juga. Bahkan sangat banyak Masyaikhul Azhar dari masa ke masa dulu mereka adalah mursyid tarekat. Yang sekarang beliau pro tarekat tapi tidak mursyid. Itu tantangan internal kaum tarekat. Lalu yang menyebabkan Salafi ini nggak mau mengerti itu selain citra itu kan mereka juga mengkaji-kaji kitab. Itu apa yang menyebabkan mereka kok jadi salah persepsi gitu Bu ya? Yang kedua, mereka mengkaji tasawuf bukan kepada ahlinya, tapi dari sumber-sumber sekunder. Kalau tadi perwajahan yang tidak benar, lalu yang kedua sumber sekunder. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan darah atau rapor merah tasawuf, darah hitam tasawuf. Itu semua terjemahan dari karya ulama-ulama Saudi atau Kuwait tentang salah satu tarekat yang memang sudah menyimpang cabangnya ini dari tarekat yang mu'tabarah. Kemudian mereka membaca karya imam mereka yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak seutuhnya. Sebagai contoh, mereka tidak mau membaca kitab Madarijus Salikin karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu jelas kalau itu buku Sufi, buku tarekat Sufi. Dan ini ditakrir oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari, mursyid Tariqah Siddiqiyah Ghumariyah. Gitu. Lalu mengapa kaum Salafi itu begitu ini Bu ya, begitu menghantam bukan hanya di di forum secara offline tapi juga online. Ini kan masyarakat mereka apalagi zaman pandemi ini kan belajarnya sulit lah untuk offline. Mau nggak mau mereka belajar agama justru lewat online. Ini kan serangan-serangan melalui YouTube nih. Bagaimana tanggapan Buya nih? Salafi kan memang dari dulu hitam putih. Bedanya dulu tatap muka, sekarang online. Jadi emang salah satu karakter kenapa orang suka dengan Salafi, karena Salafi itu hitam putih, halal haram, sunnah bid'ah. Dan bagi anak-anak muda atau orang-orang yang baru di persimpangan jalan, baru hijrah, itu sangat menggembirakan sekali. Karena jelas gitu ya. Bagi mereka itu yang jelas. Padahal kejelasan dalam keilmuan Islam itu bukan hitam putih. Banyak yang dia warna-warni. Satu barang, satu hukum itu
Bahkan satu dalil bisa dibawa kepada 70 persoalan. Begitu kata Imam Syafi'i. Saya tidak sampai kepada pemahaman itu. Tapi kita pernah melihat satu dalil bisa diolah jadi 20 pendapat yang berbeda. Iya. Ya, kalau 70 saya belum nyampe. Maka wajar kita belum jadi mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Satu dalil yang sama itu bisa menjadi 20 wajahan, 20 qaul, 20 pendapat. Nah, tapi kalau di kalangan awam, kalau kita jelaskan itu mereka pusing. Salafi menawarkan boleh, tidak boleh. Maka kita nanti harus punya format seperti ini, teman-teman pengkaji tarekat, pengkaji mazhab fiqih dan aqidah Ahlussunnah harus punya format yang begini. Jadi kalau berbicara ke orang awam, jangan dikasih kaul-kaul pendapat-pendapat yang macam-macam. Kasih kalimat yang final. Karena orang awam tidak bermazhab. Mazhabnya adalah kalam gurunya. Iya, gitu. Jadi PR kita, PR antum lah nanti. Insya Allah Buya. Saya pernah nonton tuh video Buya. Buya bilang membela sufi itu fardu kifayah. Iya. Itu kenapa Buya? Sufi itu mazlum sekarang. Sufi itu terzolimi. Antum bisa bayangkan. Pejuang di semua negara, semua negeri Islam, itu semua antum cek. Semua sufi. Semua sufi. Semua sufi. Hatta Muhammad Al-Fatih, orang di belakangnya adalah sufi. Penulis barat pun mengakui, Martin van Burnesen, beliau menulis tentang pejuang-pejuang yang ada di Asia Tengah. Ternyata itu pemimpin jihadnya adalah semua mursyid tarekat sufi. Di Indonesia, Pangeran Diponegoro, Syataria, Syaziliyah, Imam Bonjol, sebut semua pejuang di negeri ini. Yusuf Al-Makassari, beliau mengambil thariqah Qadiriyah kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili itu punya murid nanti Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Nanti sanadnya turun kepada jalur Syekh ini yang kita sebut tadi, Pangeran Diponegoro. Semua pejuang itu adalah orang-orang bertarekat. Ya, walaupun mereka di lapangan nanti beda. Siapa lagi? Pendiri bangsa ini, kemudian pendiri NU Muhammadiyah itu orang-orang tarekat semua. Syekh Ahmad Dahlan itu ngambil tarekat Syaziliyah kepada Syekh Saleh Darat, pensyarah hikam. Sudah diterbitkan dan diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ya kan? Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, beliau juga Syaziliyah. Kita bisa lihat dari karya beliau dan itu usul-usulnya Syaziliyah. Di Sumatera ada Syekh Sulaiman Rasuli, beliau Naqsyabandiyah. Ghazaliyah. Di Banjarmasin sama, itu Samaniyah. Ya. Kemudian turun nanti ke Abah Sekumpul. Itu semuanya dari turunan masa-masa pejuang-pejuang itu. Ya, semuanya kita nggak bisa menutup mata. Tapi kemudian dalam penulisan sejarah kebudayaan Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah, Sufi ini kemudian dibully, dianggap sebagai penyebab kemunduran umat. Iya, betul ya. Karena kesalahan memahami bab zuhud. Zuhud dipahami tidak versi Sufi. Ya, zuhud tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Zuhud urusan lain, ya, urusan qalbu. Ya. Akhirnya Sufi ini mazlum, ini yang kita lihat, dizolimi. Ditambah dengan tuduhan-tuduhan Salafi, ini lebih terzolimi lagi. Dengan kalimat mereka tasawuf itu zindik, ya, Sufi itu orang-orang fasik. Ini udah zolim yang tiada batas. Maka saya berpikir, merefleksikan lama, wah kita harus bangkit untuk membela. Kenapa? Salah satu warisan Nabi SAW yaitu al-ihsan, melahirkan ilmu kerohanian disebut tasawuf. Tasawuf itu diturunkan dalam tarekat, sebagaimana al-Islam diturunkan dalam fikih dalam mazhab. Begitu juga al-iman diturunkan dalam ilmu aqidah menjadi usul aqidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dari sekian banyak yang Buya sampaikan nih Buya, ada nggak sebenarnya titik temu antara Salafi dengan Sufi Buya? Kita beberapa tahun lalu di kampung saya buat semacam hiwar, obrolan santai, tapi di MUI Majelis Ulama. Yang diprakarsai oleh mereka, karena MUI adalah simbol persatuan umat. Alhamdulillah ada yang mau datang. Cuma ustadz yang kita ajak ketemu itu sudah dianggap tidak salafi lagi oleh temannya. Karena dianggap sudah bermajelis dengan orang-orang seperti kita yang dianggap syubhat dan ahli bid'ah. Jadi mereka sudah ngecap kita ahli bid'ah, ahli syubhat. Ya, tapi saya
tidak menghiraukan itu. Dia mau ngobrol, ayo. Dan ternyata orangnya sopan. Teman kita yang kita ajak ngobrol itu dia mau bertukar pikiran. Di situ saya mulai membuka hati juga. Oh, berarti ada salafi yang mau diajak ngobrol. Gitu ya. Jadi wajadilhum billati ihsan itu terjalin. Maka teman-teman, ini harus kita amalkan. Jadi harus ada di antara kita yang membangun, menghidupkan sunnah wajadilhum billati ihsan. Ajak mereka ngobrol, dialog dengan cara yang ahsan. Ini kan ngobrol dengan ahli kitab ayatnya. Apalagi dengan sesama muslim, salafi sufi. Dan kalau kita lihat dari pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Al-Harawi, Ibnu Qudamah, itu akan ketemu apa yang antum tanyain tadi, titik temu. Apalagi Ibnul Jauzi. Kita nggak usah berbicara tentang yang khilafiyah, Nabi Khidir hidup atau tidak, tapi kita cari sisi ihsan. 2 jilid dari karya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa adalah tentang tasawuf. Beliau menyebut Imam Abdul Qadir Jilani dengan Sidi Syekh, Tuan Guru Syekh. Ya, maka belakangan Syekh Ahmad Abdul Latif At-Tijani di Mesir, beliau mengabadikan salah satu sanad Qadiriyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di situ saya kemudian mulai membedakan Ibnu Taimiyah pra sufi dengan setelah sufi. Gitu. Iya, ini bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bu ya. Ini kan salafi juga sering nih mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka datang belakangan tapi kok mengeluarkan kita yang udah duluan nih, bahkan As-Sawadul A'dham. Antum merasa dikeluarin ya? Iya. Dengan pernyataan-pernyataan itu. Ini gimana, Bu ya? Kita kan nggak pernah merasa dikeluarin. Kita merasa. Justru ketika mereka mengaku begitu, saya kemudian penasaran. Maka itu menjadi tulisan kita di disertasi. Ternyata memang benar kalau salafi menulis dirinya ahli sunnah. Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim, bahkan Muhammad bin Wahab, Ibn Baz, Utsaimin, Albani, rahimahumullah jami'an. Ini tanda kalau kita menganggap mereka muslim, ya, tidak mengatakan mereka syubhat, ya. Tapi kalau mereka ada inhiraf, penyimpangan, itu wajar. Mereka semua menyebut dirinya ahli sunnah. Tapi Ibnu Taimiyah membedakan ahlu sunnah dia dengan yang tidak. Dia sering menukil kalimat salaf. Inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf. Akhirnya murid-murid Syekh Ibnu Taimiyah mengira ahlu sunnah dialah yang mewarisi salaf. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Imam Subki, Ibnu Jahbal, kemudian Ibnu Ala Al-Bukhari, terus sampai zaman ini. Ya, persoalan ini nggak selesai sampai sekarang. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah ditolak oleh mayoritas Ahlussunnah di zamannya, dan setiap saat masuk penjara. Keluarin fatwa baru lagi, masuk penjara lagi. Keluar, masuk penjara lagi. Hatta yutawaffa fi sijn. Bahkan beliau wafat di penjara. Nah, ini pertanda bahwa Ahlussunnah yang beliau tawarkan berbeda dengan Ahlussunnah mayoritas. Jadi apa yang harus dilakukan oleh terutama orang awam nih, Bu ya, menanggapi hal seperti itu? Kita kembali ke sejarah. Al-isnad minad-din, bersanad, berguru. Bersanad itu bukan saya mengatakan ini hadis Sahih Bukhari, bukan. Tapi bersanad itu saya punya guru. Guru itu punya sanad silsilah kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu melihat aku salat. Kita dulu secara fisik melihat guru kita di sekolah, di apa sebutannya? Sekolah sore itu apa? Madrasah. Ya, madrasah diniyah. Kita melihat guru kita sholat, maka kita sholat. Dan mereka sanad ke mana? Ke guru-guru di kiai-kiai di pesantren. Ke pesantren terus sampai ke Mekah terus nyambung kepada Maulana Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Nyambung kepada Imam Syafi'i. Nah, ini contohnya. Jadi ketika orang berguru kepada orang yang hidup, dia sudah bersanad. Jadi apa yang antum dapatkan dulu di sekolah-sekolah sore, ya, ketika belajar Al-Quran, itu sudah cukup. Tinggal nanti dimatengin. Jadi jangan berhenti di sana. Gitu. Intinya jangan berhenti belajar, Bu ya. Jangan berhenti. Oke, terima kasih.